Selamat siang saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan hari ini berjumpa kembali dengan podcast keliling, podcast abal-abal. Kali ini kami selaku bagian dari podcast keliling melakukan kunjungan silaturahmi kepada yang terhormat Bau Rekto ke-16 Bapak Kaden Kanjeng Raden Tumenggung Rosa Puja Aji, sarjana teknik, master teknik, gelarnya berderet-deret, Bapak Ibu Saudara. Pada kesempatan hari ini kita merasa perlu melakukan silaturahmi kepada Pak Rosa, karena memang dari fakta-fakta yang ada kita memperoleh kesimpulan bahwa Mas Rosa ini namanya juga beredar di dalam polling-polling yang diadakan oleh masyarakat, di mana pollingnya ini tidak tanggung-tanggung di berbagai polling masuk dalam 5 besar kandidat. Kita sama-sama mengetahui bahwa Mas Rosa ini mengusung konsep edukasi gratis. Kita tentu saja dari podcast keliling ini ingin mengetahui konsep bupati gratis seperti apa yang akan dijalankan Mas Rosa seandainya amanat itu memang akan sampai kepada beliau Bapak Rosa. Sementara kita tahu untuk menjadi seorang calon pemimpin dibutuhkan akomodasi yang begitu sangat banyak, sehingga ini menarik ketika itu konsep bupati gratis ini mendapat tempat di hati masyarakat, masuk di dalam polling-polling dengan malah 5 besar polling ini selalu ada namanya, padahal konsepnya konsep bupati gratis. Nah, kita bertanya kepada Mas Rosa, bagaimana sebetulnya visi dari konsep dari pemikiran bupati gratis ini? Monggo silakan. Matur nuwun. Jadi bupati gratis adalah konsep kita rubah paradigma lama menuju paradigma baru, bahwa kalau jabatan apapun ditempuh dengan cara yang tidak berbiaya alias gratis, maka rakyat berdaulat, kemudian jauh dari korupsi. Karena korupsi, tekanan yang paling pertama adalah mengembalikan modal. Ini yang pertama. Kalau kemudian tidak ada biaya untuk hal-hal yang tidak perlu, tentunya yang dimaksud gratis adalah kita tidak nyawer, tidak bagi-bagi uang kepada masyarakat, tidak membeli rekomendasi kepada partai. Kemudian apa selanjutnya yang harus dilakukan? Yaitu visi dan misi, bahwa kita mensejahterakan masyarakat Kabupaten Tegal itu tidak harus dengan duit yang banyak, tetapi cara berpikir yang kreatif, cara berpikir yang inovatif, yang itu bisa untuk membuat perubahan di Kabupaten Tegal. Kat di situ kato, kat. Ya, jadi kesimpulan dari gratis seperti itu, Mas. Jadi tentunya ada hal-hal yang memang gratis yang memang itu tidak harus dikeluarkan. Bahwa sebenarnya yang punya hajat ini partailah yang harus membiayai kepada calon bupati yang punya visi misi bagus, bukan asal calon bupati tapi tidak punya visi misi yang bagus. Dan partai itu kemudian siapa yang mau meminang visi misi itu, ya itulah yang harusnya. Nah, kalau saya kebetulan saya adalah kader PDI Perjuangan, saya punya KTA PDI Perjuangan, saya pernah menjadi pengurus pertama Ketua PAC PDI Perjuangan di Kecamatan Pangkat, saya tidak akan keluar dari PDI Perjuangan. Itu yang kalau PDI Perjuangan akan mengusung saya, ya siapa yang tidak mau? Ya harus mau sebagai kader. Itu seperti itu. Jadi Bapak Kede, Mas Rosa adalah dalam pengertian seharusnya partai politik yang memberikan biaya terhadap calon konteks bagaimana misalnya yang selama ini
sifatnya biaya-biaya dari partai yang harus dikeluarkan partai adalah biaya sosialisasi, biaya konsolidasi, mungkin cetak banner, mungkin apalah seperti itu ya kan. Bagaimana ini Bapak Toibin selaku pakar hukum di Kabupaten Tegal menyikapi kondisi yang bahwa partai memang seharusnya memberikan biaya kepada kadernya yang mempunyai visi misi bagus. Silakan Bapak Toibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Toibin dalam acara kulik. Bicara politik kalau nggak dikulik nggak asik. Alhamdulillah hari ini saya bisa ketemu dengan Mbak Rekso, Mas Rosa, STMT selaku ketum Meneges. Beliau merupakan tokoh di Meneges dan beliau siap maju dalam kancah politik Pilkada 2024. Saya berdua dengan Mas Irwan Jelani selaku koordinator juga reporter juga selaku pengelola media, terus ya reporter juga wis pokoknya dia komplit seperti itu. Alhamdulillah saya sangat tertarik dan menarik bagi saya terkait dengan apa yang dicita-citakan Mas Rosa dengan tema Bupati Gratis. Karena ternyata setelah survei diluncurkan, berbagai survei, banyak yang meminat ya kan terkait dengan temanya Mas Rosa, yaitu Bupati Gratis. Yang mengganjal di hati saya Mas Iwan, gratis itu seperti apa sih? Ya kan, apakah sedangkan yang namanya calon kita kan membutuhkan biaya untuk cetak banner, kemudian untuk sosialisasi, apalagi untuk rekomendasi Mas Rosa ya, rekomendasi yang katanya menghitung kursi ya kan. Anggaplah kayak PD Perjuangan itu ada berapa 12 kursi namanya, per kursi anggaplah sekian 100 juta, itu kan butuh kos, butuh modal yang banyak Mas Rosa. Jadi apa sih kemudian strategi yang diterapkan Mas Rosa untuk biaya-biaya tersebut, sementara Mas Rosa dengan temanya dengan Bupati Gratis? Monggo Mas Rosa. Seperti yang saya tadi katakan, bahwa harusnya partai yang mencari kader untuk dicalonkan tidak harus berbayar. Kalau sampai ada partai yang kemudian memasang tarif dan sebagainya, itu di PDI Perjuangan tidak pernah terjadi, tidak pernah terbukti. Saya sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai partainya Wong Cilik, kenapa saya masuk? Kalau Bupati Gratis, paling tepat masuknya ya ke PDI Perjuangan. Karena di PDI Perjuangan, Ibu Megawati belum pernah mengatakan atau secara tersembunyi atau apapun bahwa rekomendasi itu berbayar. Bahkan di semua kesempatan beliau berpidato selalu mengatakan bahwa tidak dipungut biaya sepeser pun, asalkan yang diusung adalah ideologi bahwa kita sebagai kader PDI Perjuangan harus siap tarung untuk menang. Jadi visi misi yang saya sampaikan soal gratis itu bukan sesuatu yang tidak mungkin, itu sesuatu yang mungkin dilakukan, karena selanjutnya jabatan-jabatan publik juga harus gratis. Saya miris kalau kemudian sekarang contohnya ya, ada orang mau mencalonkan kepala desa itu harus mengeluarkan biaya sampai miliaran. Betul. Lalu apa yang harus dilakukan? Harus ada regulasi baru. Bupati harus mengeluarkan perbub tentang pemilihan kepala desa. Gampang sekali secara teknis. Misalnya dengan berjenjang. Dari pilihan RT, satu muncul nama. Dibawa ke tingkat RW, satu muncul nama. Kemudian calon kepala desa di satu daerah, di satu desa,